Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bermazmur. Sebagaimana kita bermazmur, terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai yang ke-28. Ketika hatiku merasa pahit, aku dungu dan tidak mengerti. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, berdoa, memohon bimbingan dan penyertaan Roh Tuhan dalam pewartaan firman. Kita berdoa. Ketika merayakan bulan Pelkes, Engkau memanggil kami untuk saling peduli dan saling berbagi. Maka kami mencari hadirat-Mu ketika kami akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan atas kami dan memberikan kami kemampuan memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup keseharian kami, sehingga Engkau dimuliakan. Dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca bagian Alkitab kita terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Belajar dari tulisan ini dari Yohanes, kita dituntun dalam satu kehidupan sebagai orang yang berelasi. Dan kadang relasi itu harmonis, kadang disharmoni. Pada saat disampaikan cerita ini adalah Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan perempuan Samaria. Dia perempuan, dia tidak dihormati, bahkan punya profesi yang tidak menyenangkan di mata masyarakat. Menjadi beban tersendiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidup.
Orang memandang dengan mata sebelah. Seorang perempuan tanpa suami tetapi sudah mengenal 5 laki-laki. Apa yang dilihat dan dipikirkan dalam bayangan setiap tetangga terhadap perempuan yang demikian, tentu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara ramah. Ada kata-kata yang tidak begitu menyenangkan. Dan kebutuhan apa yang menjadi dasar bagi Tuhan untuk melewati sumur Yakub itu? Dikatakan siang hari. Berarti ada suasana sepi. Orang lebih memilih di dalam rumah ataupun enggan untuk membangun relasi. Maka Tuhan Yesus datang dan ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bahwa Tuhan mencari mereka yang hilang. Tuhan mau berpelkes kepada orang-orang yang tidak dianggap, yang termarginalkan. Pertanyaan yang utama menyangkut kebutuhan. Kebutuhan primer akan air. Secara alami, pada umumnya kita berpikir air pastilah untuk diminum. Dan bangga kalau memiliki sumur. Karena itu adalah warisan yang menjanjikan kesegaran. Bukan hanya fisik, tetapi juga harapan-harapan. Apakah hanya sebatas itu? Dan Yesus tidak hanya melihat kebutuhan saat ini, kini, dan di sini, tetapi kehidupan yang berkesinambungan hingga pada kekekalan. Perbuatan ataupun peristiwa yang dijalani dalam keseharian, kadang-kadang kita melakukannya secara normal, dan kalau kita masuk pada new normal life, apakah semuanya serba baru? Ya, kita diperkenalkan dengan hal-hal baru, dengan properti. Tetapi ketika kita mempunyai kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan akan hidup itu sendiri. Hidup yang bukan hanya bicara saat ini, tetapi kesinambungannya sampai pada kekekalan. Dan Yesus tidak hanya berbicara air secara material, secara fisik, tetapi secara rohani. Dikatakan bahwa kamu akan mengalami kesegaran saat mengalami kedekatan dengan Tuhan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi pada setiap kesempatan yang terbuka, dan diberi kemampuan untuk kita menikmati kedekatan satu dengan yang lain. Bulan Pelkes dalam suasana masih kita mengalami transisi dari wabah corona ke new normal life. Tetap Tuhan menginginkan mencari mereka, menjangkau mereka, menjangkau hati dan percaya kita. Tetap ada Tuhan yang menaruh peduli, dan Tuhan mengenal kebutuhan yang utama. Kebutuhan yang utama adalah kita memperkenalkan Tuhan yang merancangkan kehidupan, bukan hanya saat akhir dari corona, tetapi lebih daripada itu sampai kekekalan. Menariknya, Tuhan Yesus juga berjanji, aku tahu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak sekedar kira-kira tahu, tetapi dia tahu sungguh-sungguh secara tepat. Dan perempuan itu pun katakan, aku tahu bahwa setiap orang mencari kesegaran, kelegaan dengan meminum air yang ditawarkan oleh tradisi ataupun antropologi. Tetapi teologi mengajarkan kepada kita bahwa kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan merasa tahu bahwa dia merasakan Kristus
pasti datang dan dia akan memberikan kelegaan. Sudahkah kita juga mengalami kedekatan, bukan sekadar perjumpaan, tetapi kedekatan dengan Kristus yang menjawab kebutuhan yang paling utama dalam perjalanan hidup kita saat ini, masa yang mendatang dan akan datang. Dia berjanji senantiasa menyertai dan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan memberkati. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih dunia beri seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Tuhan-Nya beri seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita satu dalam doa. Ketika kami kembali merendah di bawah hadirat-Mu yang kudus, ya Allah yang perkasa, ya Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar, Tuhan yang menjanjikan kehidupan. Engkau mengenal setiap geliat kami, anak-anak manusia yang berteriak minta tolong kepadamu. Dan Tuhan, kami belum berakhir dengan masa-masa wabah corona. Kami teringat pada saat ini untuk mereka yang tetap berjuang di garda terdepan, untuk para dokter, bidan, juru rawat, mantri, bahkan juga mereka yang langsung terkoneksi, dan juga Satgas COVID. Secara khusus kami berteriak kepadamu Tuhan, untuk Satgas COVID Jawa Timur, baik yang ditangani langsung oleh lembaga pemerintahan, terlebih oleh aparat keamanan melalui militer. Tuhan, lengkapi setiap anak-anak-Mu, berikan perlindungan yang ekstra ketat. Keluarga mereka masih mengharapkan kehidupan bagi setiap kekasih-kekasih mereka yang berjuang di garda terdepan. Kami tetap menopang Bapak Nababan di Surabaya. Juga kami berdoa untuk setiap Satgas COVID-19 di Surabaya, khususnya juga yang dari GPIB. Kami mengucap syukur untuk kepedulian Majelis Sinode yang mengutus, yang membentuk Satgas COVID-19. Kami menanti tangan Tuhan yang perkasa menaungi, memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus menaruh peduli
dalam pelayanan tak henti, dalam semangat yang berapi-api, ataupun kekecewaan yang mulai merebak di hati, Tuhan jangan tinggal diam. Kami bersyukur, kami memulai new life, kami berseru kepadamu Tuhan. Tetaplah Engkau kehidupan yang memperbaharui kami. Secara istimewa, kami hadir di kota dan Kabupaten Probolinggo. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang penyelenggara pemerintah ini, bahkan juga aparat keamanan, ketiga unsur TNI, kepolisian. Juga mereka yang khususnya mereka yang ada dalam tugas-tugas keseharian sebagai para pelayan masyarakat di bidang pendidikan ataupun di bidang hukum dan peradilan. Juga mereka yang berkecimpung dalam bidang usaha tekstil, mineral maupun produk rumah tangga. Mereka yang juga berjuang di transportasi darat, laut maupun udara. Untuk ABK, untuk supir, untuk ojol, bahkan juga untuk Gojek. Dan juga untuk setiap mereka yang tetap menanti rahmat-Mu tercurah, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka yang ada di dunia entertainment Tuhan. Mereka yang juga memberikan les-les private dan harus terhenti. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan tahankan berkat yang menjadi kebutuhan. Bulan Pelkes ini memberikan kami juga hati yang peduli dan terbuka untuk sesama kami. Biarkan hati kami juga membara untuk berbagi berkat yang kami miliki supaya ada pemerataan. Berikan hati bijak supaya kami juga mengelolanya dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah terulur yang membagikan berkat. Tuhan jangan tahankan berkat mereka. Untuk kebutuhan makan, minum, pakai, rasa aman pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Kami berseru untuk anak-anak kami yang masih muda belia ketika mereka juga merayakan kenaikan kelas mereka. Berikan sukacita penuh. Dan juga untuk para guru, berikan mereka sukacita, bahkan kekuatan, kesehatan yang semakin Tuhan tambahkan. Saat ini kami juga membawa seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang harus dirawat, didampingi oleh kaum keluarga. Kami tetap menopang Opa Sutisnadi, juga Bapak Suroso, Bapak Edi Sumampau, Opa Cale Lilipali, Oma Yohana Switela Lilipali, Oma Betty Palandu, Opung Tio Minar Gunawan Baru Panggabean, Pak Rudi, Pak Gelson, juga untuk Ibu Datiana Sinu Haji Bruginting, untuk Bapak Pulungan, terlebih untuk Bapak Doris Marconi. Tuhan, belas kasihan-Mu Engkau nyatakan. Tuhan juga menjamah batin bahkan pemikiran yang terpendam, ketidakmampuan untuk mengalami kekuatan baru. Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan, berkati setiap makan, minum, bahkan ketabahan untuk Ibu Tin mendampingi suami. Sungguh kekuatan itu berasal daripada-Mu ya Allah. Memberkati juga Oma Siana Brampi, Ibu Patongkaran, dan juga untuk setiap Bapak Ibu di masa-masa tua mereka. Untuk Opa Sam, untuk Oma Mar, untuk Oma Sin, Oma Lydia, Oma Supani Sodak, Oma Christine Suyudi, bahkan juga untuk Oma Destiana Yokanan, bahkan juga untuk Oma Dewi Wilamaga, untuk Opa Yosep Supusepa, untuk Opa Timbas, dan juga untuk Bapak Bambang dan Ibu, untuk Opung Betty Sitompul Baru Sinaga, dan juga untuk keluarga Simanjuntak. Terlebih untuk tim kreativitas kami yang tetap berjuang melalui rekaman dan juga melalui live streaming. Kami bersyukur untuk ibadah-ibadah yang boleh terlaksana, dan kami masih menyerahkan rencana-rencana ibadah rutin lainnya dengan Pelkat, bahkan juga
dengan rutin yang harus kami hadapi dengan perayaan-perayaan untuk peneguhan sidih, untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk pemandu lagu, pemain organ. Berkati mereka di masa muda mereka, agar kehidupan mereka tetap dirasakan ada Tuhan yang menaruh peduli tak henti. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, 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 amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jemaat mari berdoa secara bergantian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu.
waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.